Buah pinang dibelah dua, pinang dibelah di bawah rumah. Sebesar apapun rintangannya, syiar dakwah tugas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alallaha ummatan wasatan wa akramana bil ibadat wat taqwa. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Mengutip sebuah peribahasa penting dalam berbahasa Prancis, Mieux faut prévenir que guérir, yang mana peribahasa ini para hadirin sekalian tidak lebih sama seperti peribahasa sedia payung sebelum hujan. Nah, para hadirin sekalian, dari peribahasa tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahwasannya lebih baik mengantisipasi ketimbang mengobati. Terkhususnya di tengah-tengah virus COVID-19 yang sedang merajalela ini, seharusnya kita mematuhi protokol kesehatan, mematuhi perintah serta instruksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus ini. Para hadirin sekalian, menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, kita digegerkan dengan hadirnya COVID-19 yang menggegerkan bangsa Indonesia bahkan dunia, yang mengakibatkan bulan suci Ramadan di tahun ini berbeda dengan bulan suci Ramadan di tahun sebelum-sebelumnya. Dahulu kita berbuka puasa bersama saudara, kerabat, berbondong-bondong, beramai-ramai pergi ke kedai dan warung. Akan tetapi di tahun ini kita batasi jumlah hal tersebut dalam rangka bersosial distancing. Dahulu menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita berbondong-bondong mudik ke kampung halaman demi bertemu ayah, bunda, ibu dan bapak. Akan tetapi para hadirin sekalian, di tahun ini kita tunda agenda tersebut. Para hadirin sekalian, meskipun demikian, tidak bolehlah lepas hakikat bulan suci Ramadan di dalam keimanan seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, mestilah dengan cermat, mestilah memahami bahwasannya apa-apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala niscaya ada kesia-siaannya. Bahkan virus ini sekalipun, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan semua ini dan tiada kesia-siaannya. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Para hadirin sekalian, berdasarkan fenomena tersebut, maka tidak berlebihanlah jikalau pada momentum yang baik ini, yang tepat ini, saya mengangkat sebuah judul syarhan yang berjudul Ramadan penuh hikmah di balik puing wabah. Sebagai landasan awal normatif, saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor hadis 2070 pada bab puasa yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifas syayatin. Yang artinya, jikalau telah masuk bulan suci Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu. Para hadirin sekalian, bulan suci Ramadan yang kita damba-dambakan tidak terasa sudah ada di depan mata kita semua. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita pada saat ini,
Bulan suci Ramadan merupakan kabar gembira dari Sang Khalik bagi siapa yang mengetahui keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Bulan yang merupakan bulan maghfirah, bulan sedekah, bulan taubat, bulan berkah, bulan rahmah, bulan Quran, bulan pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Serta bulan dilipat gandakannya perbuatan baik, amalan baik, dan masih banyak lagi nama-nama indah dari bulan ini sesuai dengan banyaknya keberkahan di dalamnya. Meskipun demikian para hadirin, dalam hal ibadah pun kita dibatasi. Tidak ada lagi jamaah sholat tarawih yang membeludak baik di masjid maupun di musola. Tidak ada lagi safari Ramadan. Tidak ada lagi berbuka puasa bersama yang jumlahnya beribu-ribuan orang. Bahkan warung dan kedai pun banyak yang tutup. Akankah kita terpuruk dengan hal tersebut? Say no. Ini merupakan suatu ujian. Jikalau kita berhasil menghadapinya, maka kita akan mulia. Dan apabila kita berputus asa, maka kita akan hina. Bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dari semua itu, saya ingin menguraikan 2 poin penting mengenai hikmah bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, mestilah para hadirin sekalian, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun selanjutnya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, baik sehat rohani maupun jasmani. Karena di bulan ini dosa-dosa kita yang telah lalu dihapuskan serta amal kebaikan akan dilipat gandakan, sebagaimana hadis yang disabdakan Rasulullah SAW yang artinya berikut: barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Yang kedua, ini merupakan ajang persatuan bagi seluruh umat, terkhususnya umat muslim di Indonesia. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan merupakan kunci kesuksesan. Bagaimana caranya? Dengan cara mematuhi protokol kesehatan, dengan cara saling mengingatkan, dengan cara mematuhi himbauan instruksi pemerintah. Dan insya Allah para hadirin sekalian, jikalau kita telah menunaikan hal tersebut, maka insya Allah virus ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Dan apabila sebaliknya kita berpecah belah, tidak saling mengingatkan, maka wallahu a'lam bishawab, mungkin virus ini akan berlangsung lebih lama. Para hadirin sekalian, dari apa yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya virus ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya di dalam ciptaannya kesia-siaannya. Maka yang harus kita lakukan adalah berserah diri kepada Sang Khalik virus ini, yaitu Allah, dan selalu berusaha untuk menggapai ridhonya, agar Sang Khalik virus ini mengangkat virus ini dari muka bumi. Para hadirin sekalian, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah tutur, bahkan salah tingkah, mohon dimaafkan. Karena begitulah manusia, tempatnya segala kekurangan, baik kesalahan maupun kelupaan. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wa idza dhaqat bikumus sa'a wa ana qa'imun baina yadaykum wa astaghfirukum alal akhta' idza wajadtum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.